Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Aditya Jayadi dari kelas E6 Persensi 16. Di sini saya akan memberikan rekomendasi manhwa terbaik menurut saya sendiri. Manhwa adalah istilah dalam bahasa Korea untuk menyebut komik. Di luar wilayah Korea, manhwa mengacu pada komik buatan Korea. Istilah ini mirip dengan manga dalam bahasa Jepang ataupun manhwa dalam bahasa Cina. Seperti halnya film dan drama Korea, manhwa juga memiliki beberapa koleksi keren. Oleh karena itu, saya akan memberikan beberapa rekomendasi manhwa terbaik versi saya sendiri. Okelah, kalau begitu langsung saja menuju daftarnya. Selamat menonton. Di nomor 5 ada Omniscient Reader's Viewpoint. Bercerita tentang Kim Jok-ja, seorang pekerja kantoran biasa yang berusia 28 tahun. Ia memiliki hobi membaca novel. Ia memiliki sebuah web novel favorit yang sudah ia ikuti selama 10 tahun dan memiliki 3.149 chapter. Suatu hari, di saat hari rilisnya chapter terakhir, dunia tempat ia tinggal tiba-tiba berubah dan bergabung dengan dunia novel favoritnya. Bahkan, karakter yang ada di novel pun juga ada. Ia adalah satu-satunya orang yang mengetahui jalan cerita dari dunia tersebut. Manhwa ini sangat menarik karena karakter utamanya pintar dan pandai merancang rencana. Di nomor 4 ada I Am Player Who Suck Alone. Bercerita tentang pemain atau player game virtual online yang tidak terkalahkan karena terlalu banyak main game. Ia tiba-tiba meninggal di tempat duduknya saat bermain game. Lalu, ia berinkarnasi menjadi pangeran gendut bernama Jared. Ia kembali ke dunia perang, dan ternyata ia masuk ke dalam salah satu game yang pernah ia mainkan. Manhwa ini memiliki plot cerita yang menarik, karena ia berinkarnasi menjadi seorang putra mahkota gendut yang sebelumnya memiliki sifat seperti sampah di sebuah kerajaan yang hampir hancur. Lalu, ia akan membangun kembali kerajaannya dari nol, dan akan menjadi penyihir yang terkuat. Di peringkat ketiga ada The Beginning After the End. Manhwa The Beginning After the End ini bercerita tentang Raja Grey yang mempunyai kekuatan, kekayaan, dan prestasi tak tertandingi di dunia di mana kemampuan bela diri menentukan nasib seseorang. Ia berinkarnasi ke dunia penuh sihir dan monster setelah dibunuh secara diam-diam. Sang raja punya kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya dan pencarian alasan kenapa dia bisa terlahir kembali serta perannya di dunia baru ini. Manhwa ini sangat saya rekomendasikan karena Raja Grey berinkarnasi menjadi seorang bayi, jadi kita bisa melihat perkembangan karakternya dari bayi hingga dewasa. Manhwa ini bisa membuatmu tertawa dengan lelucon yang ada dan juga bisa membuatmu menangis dengan drama yang disajikan. Di peringkat kedua ada Solo Leveling. 10 tahun sebelum cerita di komik ini dimulai, dunia nyata terhubung dengan dunia monster melalui portal yang disebut Gate. Setelah itu, sebagian orang menerima kemampuan khusus yang membuat mereka mampu membasmi monster-monster di dalam Gate tersebut. Mereka disebut sebagai Hunter. Manhwa Solo Leveling bercerita seputar petualangan Sung Jin-woo. Awalnya, ia adalah seorang hunter lemah dengan peringkat paling rendah, E. Begitu lemahnya ia, sehingga mendapat julukan The World Weakest dari hunter lainnya. Sebuah kejadian misterius saat pemburuan monster di dalam Gate memberinya kesempatan kedua dan kemampuan untuk meningkatkan kemampuannya. Sung Jin-woo pun kemudian berburu monster dan meningkatkan level menjadi hunter yang paling kuat. Cerita manhwa ini sangat seru untuk diikuti seiring perkembangan karakternya. Ia berubah dari yang terlemah menjadi yang terkuat. Di peringkat pertama ada Trash of the Cones Family. Manhwa ini bercerita tentang orang Korea yang pindah ke tubuh salah satu karakter sampingan dari novel yang ia baca. Ia pindah ke tubuh seorang bangsawan muda yang dikenal sebagai sampah masyarakat. Tujuan dari karakter utamanya adalah menjalani kehidupan yang damai sebagai orang yang kaya raya dan menghindari semua konflik. Tetapi untuk melakukan itu, dia perlu menghindari karakter utama dari novel tersebut yang akan membunuhnya dalam alur cerita aslinya, dan menemukan cara untuk melindungi dirinya sendiri.
Kalian harus mencoba membaca manhwa ini. Mulai dari pengembangan karakter hingga plot ceritanya sangat menarik dan seru. Pokoknya mantap lah boy. Nah, itulah top 5 manhwa terbaik menurut saya. Peringkatnya tadi itu murni pendapat pribadi saya ya. Tapi kalau Anda tidak terima, saya cantumkan alamat saya di deskripsi, datangi saya, dan kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah top 5 manhwa terbaik menurut saya. Ingat, daftar yang ada tadi itu murni pendapat pribadi saya ya. Tapi jika Anda tidak terima, saya cantumkan alamat saya di deskripsi, datangi saya, dan kita diskusikan bersama. Ada lemah. Coba makan.